saya mengenal Allah lewat pengalaman yang terjadi pada saya dan manusia yang lain. Pengalaman yang dimaksud itu yang pertama adalah hancurnya tekad. Jadi ketika Allah mengatakan jangan kau pernah berkata saya akan lakukan itu besok, tanpa mengatakan insya Allah. Nah, jangan pernah berkata seperti itu. Karena kalau kita berkata saya akan lakukan besok tanpa ditambah dengan kalimat insya Allah, itu menandakan bahwa kita tidak mengenal Tuhan. Jadi wala yatlubu ma indan nasi izzan wa uluwan. Dia tidak akan mencari lagi apa-apa yang ada di sisi Allah demi status penghormatan ketinggian di sisi manusia. Wala yada ayyamahu batilan, dan tidak akan membiarkan hari-harinya berlalu dengan kesia-siaan. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil karim Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-takhirin an-nuril muslim lin nisyani binurih fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majelis kajian malam Senin. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membicarakan satu kalimat hikmah dari Amirul Mukminin Ali karamallahu wajha. Beliau berkata, Arabtullaha subhanahu bipashhil azaimi wa khillil uqud wa qaddil khimam. Jadi Imam Ali karamallahu wajha pernah berkata, Arabtullah, saya mengenal Allah Subhanahu wa taala bipahsil azaim, dengan melalui gagalnya tekad-tekad, wa khallil uqud, terurainya keputusan-keputusan atau berubahnya niat, wa naqdil khimam, dan hilangnya semangat. Jadi dia mengatakan, saya mengenal Allah lewat pengalaman yang terjadi pada saya dan manusia yang lain. Pengalaman yang dimaksud itu yang pertama adalah hancurnya tekad, bipasil azaim, dan yang kedua wa khallil uqud, berubahnya niat dan hilangnya semangat, wa naqdil khimam. Yang dimaksud dengan al-azaim itu dari kata azimah. Azimah itu berarti keputusan yang sudah tidak bisa diganggu gugat, tekad yang sangat kuat.
Itu ada ayat mengatakan faiza asamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kau sudah mengambil sebuah keputusan, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi azimah itu adalah keputusan yang sudah tidak bisa diganggu gugat, atau dengan kata lain kebulatan hati atau tekad yang sangat kuat atas suatu masalah. Sementara kata al-uqud itu berarti niat atau tekad untuk melakukan sesuatu, atau kita sebut janji atau persetujuan atau perjanjian. Sementara kata al-himam itu berarti perhatian yang kuat atau semangat yang tinggi pada sesuatu, karena kita menganggap sesuatu itu penting dan harus diperjuangkan. Ya, kata al-khimam itu atau al-khimmah bisa berarti motivasi, ambisi, misi, keinginan yang tidak atau sulit atau keinginan yang bisa mendatangkan kesedihan yang dapat membuat hati luluh, tidak berdaya. Itu namanya khimmah. Sering tak dalam kehidupan kita punya tekad yang kuat tapi itu tidak terjadi, padahal kita sudah tekadkan. Kan sering tuh. Jadi kita sudah rencanakan semuanya sudah menurut perhitungan rasional kita selesai, sehingga kita punya azimah, punya keputusan untuk pekerjaan itu selesai, tapi ternyata kenyataannya tidak. Kan begitu. Sehingga kadang-kadang kita berubah niat. Kata Imam Ali, peristiwa-peristiwa atau kenyataan-kenyataan seperti itu sejatinya mengantar seorang hamba untuk mengenal Allah dari situ. Jadi seorang hamba bisa mengenal Allah dari kegagalan-kegagalan tekadnya. Jadi kehancuran-kehancuran tekadnya, justru di situ orang bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh ya. Saya pernah ikut ujian S2 tahun 94 dan saya belajar sangat kuat. Saya belajar, tekadnya luar biasa. Saya bisa belajar pekerjaan itu yang saya lakukan berapa bulan itu hanya belajar, makan, salat, istirahat. Dan lebih banyak makannya, salatnya, belajarnya. Itu bisa dikatakan tidak kurang dari 10 jam belajarnya. Ternyata setelah saya ujian dan diumumkan tidak lulus. Tahun 94 itu tidak lulus. Yang menarik itu adalah setiap saya berdoa kepada Allah, di tengah perjalanan doa itu selalu muncul keganjalan di dalam hati, kalimat biar kau berdoa, kalau tidak belajar kau tidak jadi lulus. Itu selalu hadir, itu pengalaman saya secara pribadi itu. Yang menarik adalah
tahun 95 saya ujian kembali dan semangat belajar saya tinggi. Jadi waktu tahun 95 saya ikut ujian lagi. Setiap saya lihat teman belajar di rumah, saya lari ke rumah belajar. Tapi yang menarik itu adalah setiap saya baca buku tidak cukup 5 menit tidur mak. Nah, itu tidur mak. Akhirnya dalam proses menuju ujian itu saya tidak belajar, tapi lulus. Tapi lulus. Nah, yang menarik di situ berdoa kepada Allah waktu itu tidak ada cacat, maksudnya tidak ada keganjalan, mulus gitu, minta mulus betul minta gitu. Tidak ada tempat bersandar yang lain selain kepada Tuhan, dan kekuatan doa itu lebih dahsyat dibanding di 94. Tapi kekuatan belajarnya menurun. Itu. Jadi ketika kita misalnya sudah bertekad kuat untuk melakukan sesuatu, tapi hasil yang kita dapatkan dari sesuatu yang kita tekadkan itu tidak sesuai dengan harapan kita, justru menurut Imam Ali itu bisa menjadi semacam sarana untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenal Allah itu tidak hanya lewat asma'nya, tidak hanya lewat sifat-sifatnya, tapi lewat peristiwa yang menjadi kenyataan yang dialami oleh seseorang atau orang lain, itu bisa menjadi sebuah instrumen yang mengantar orang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya di dalam ayat surah Al-Kahfi, ya, ayat 23, 24, itu kan ada yang mengatakan, ayat yang mengatakan wala taqulu, janganlah kalian berkata, wala taqulanna li syai'in, janganlah engkau berkata terhadap sesuatu, inni fa'ilun zalika gada, saya akan mengerjakan pekerjaan itu besok, illa ayyasha Allah, kecuali engkau berkata jika Allah menghendaki. Nih, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika gada, janganlah kalian berkata terhadap sesuatu saya akan mengerjakan, ya, atau melakukannya besok, saya pasti akan melakukannya besok, illa ayyasha Allah, kecuali dengan menambahkan jika Allah menghendaki. Kalau ayat ini diperhatikan dengan baik, maka di situ dua kehendak. Ada kehendaknya Allah, ada kehendaknya kita, ya. Ada kehendaknya Allah, ada kehendaknya kita, ya kan? Tapi Al-Quran ini melarang kita bersandar kepada kehendak kita, tapi dia menyuruh bersandar kepada kehendaknya Allah. Artinya kehendak yang akan terjadi dalam kehidupan ini itu bukan kehendak manusia, tapi itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi.
bukan kehendak manusia. Itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan ayat yang kita baca tadi, ni wala taqulanna, janganlah kalian berkata li syai'in, terhadap sesuatu, inni fa'ilun, saya akan kerjakan dia besok. Tapi sambung insya Allah, kalau Allah menghendaki. Itu kan. Jadi perkataan insya Allah itu hanya bisa dikatakan dengan benar dan baik oleh orang yang mengenal Allah. Jadi kata insya Allah itu ada pengenalan Tuhan di situ yang sangat dalam. Pengenalan Tuhan yang sangat dalam di situ, kita mengakui dan menyadari bahwa yang akan menentukan sesuatu itu terwujud atau tidak, itu keinginannya dan kehendaknya Allah, bukan kehendaknya hamba. Karena kehendak hamba tidak bisa berdiri sendiri. Hanya kehendak Allah yang bisa berdiri sendiri. Dan kehendak Allah tidak tergantung kepada kehendak siapapun. Tidak tergantung kepada kehendak siapapun. Kehendaknya Allah ya dia mutlak terjadi. Nah, di situ paham tauhidnya, di situ ma'rifatnya. Jadi ketika Allah mengatakan jangan kau pernah berkata saya akan lakukan itu besok, tanpa mengatakan insya Allah. Nah, jangan pernah berkata seperti itu. Karena kalau kita berkata saya akan lakukan besok tanpa ditambah dengan kalimat insya Allah, itu menandakan bahwa kita tidak mengenal Tuhan. Itu menandakan bahwa kita tidak mengenal Tuhan. Tidak menandakan itu bahwa kita mengenal Tuhan. Karena apa? Kita bersandar kepada kehendak dan kekuatan diri kita. Itu. Jadi ayat ini mengisyaratkan bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia, oleh siapapun, itu dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dibawa ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berdiri sendiri. Dia tidak berdiri sendiri. Nah, maka bagi orang yang mengerti, mengenali Tuhan, itu tidak akan pernah menyandarkan sesuatu itu pada kehendak dan kekuatannya. Tidak. Dia selalu akan menyandarkan sesuatu itu pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira orang seperti ini masih bisa sedih? Kira-kira masih sedih, Pak? Bisa sedih enggak orang seperti ini? Enggak akan sedih orang seperti ini. Itulah sebabnya Al-Quran mengatakan la tahab wala tahzan. Jangan pernah khawatir dan jangan pernah bersedih hati. Karena memang orang yang mengenal Allah itu dia tidak akan pernah bersedih hati. Enggak. Kenapa? Ya karena dia sudah mampu menerima segala sesuatu yang terjadi pada dirinya. Jadi kegagalan akan tekadnya itu justru dia sadari sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan.
sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan. Ketidakberhasilannya itu menjadi bentuk pemeliharaan Tuhan. Misalnya dia bertekad berbisnis jadi kaya, tapi ternyata rugi dan jatuh miskin. Rugi dan jatuh miskinnya itu baginya bukan lagi persoalan, karena dia mengatakan tidak mungkin terjadi ini kalau Tuhan tidak inginkan. Tidak mungkin terjadi kalau Tuhan tidak inginkan. Itu. Nah, sebenarnya kesadaran-kesadaran seperti inilah sebenarnya yang dimaksud hakikat penghambaan. Jadi yang dimaksud hakikat penghambaan kesadaran-kesadaran seperti ini. Jadi seorang hamba menyadari semua itu. Seorang hamba menyadari semua itu kalau dia sudah sampai kepada hakikat penghambaan atau ubudiyah. Ada seseorang bertanya kepada Imam Ja'far Shadiq. Ini Imam Ja'far, gurunya Imam Abu Hanifah, tentang hakikat penghambaan tadi. Dia mengatakan, ruya Unwanul Basri annahu sa'ala al-Imam As-Shadiq alaihissalam. Qala, dia berkata, qultu, saya berkata, ya Aba Abdillah. Ini Ja'far Shadiq disebut Aba Abdillah. Ma hakikatul ubudiyah? Apa hakikat penghambaan itu? Ja'far Shadiq bilang begini. Imam Ja'far bilang begini. Salah satu asya, hakikat penghambaan itu ada 3 hal. Yang pertama, alla yaral abdu li nafsihi bima hawwalahu Allahu milkan. Yang pertama, seorang hamba tidak merasa memiliki atas apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Jadi seorang hamba tidak pernah merasa memiliki atas apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Kenapa? Li'annal abdu la yakunu lahum malakun. Karena seorang hamba itu memang tidak ada kepemilikannya. Yarawnal mala malallah. Dia melihat harta yang dia miliki itu malallah, hartanya Allah. Yad'unahu haitsu amarahumullahu bi. Jadi dia melihat bahwa harta yang ada padanya miliknya Allah, bukan miliknya. Kenapa begitu? Ini implementasi dari sebuah kesadaran bahwa yang menjadi kehendak yang berlaku itu kehendaknya Allah, bukan kehendaknya manusia. Elok na pengala ta'ala, tani elok tak? Ide ye acot maki bawa di elok na pengala ta'ala. Kalau sudah sampai titik seperti itu kesadaran kita, itu artinya kita mengenal Tuhan, kita mengenal Allah. Dan itu salah satu landasan pondasi dari hakikat penghambaan. Degagelona. Nih, mereka mau pelota ini. Elok ni. Mereka lah ada lota. Nah biasanya karena mereka lota masih saki, ya deh. Karena banyak lota masih saki, Sampai yang mana elota masih sani, ya enggak? Eloki sesuatu, misalnya eloki tentang hal ini, tapi dia nak jama tahu macam ini,
Misalnya seperti itu. Kata Imam Ja'far, dia bilang, jangankan yang begitu, apapun yang kau miliki, kalau kamu sudah anggap bukan milikmu, miliknya Allah Ta'ala, itu contoh. Jadi contoh misalnya harta yang kita miliki, boleh dia Allah Ta'ala. Kalau harta yang kita miliki ini kita sudah tidak anggap sebagai milik kita, dan kita hanya mengatakan punana Allah Ta'ala, sampai itu di situ. Itu hakikat penghambaan. Sapak ni tausugi, sapak ni tausugi yang tidak, yang beranggapan seperti itu dapat ki. Untuk kita sugi begitu. Jadi orang seperti ini mau miskin mau kaya padamu. Nah sahabat tanya lain pun. Dia tidak pernah merasa punya. Orang seperti ini kira-kira kalau dia tidak pernah merasa punya, gampang tak keluar atau susah keluar? Gampang keluar. Dia nak susah. Ini orang yang disebut dia ni gaga barang-barangnya dia tina. Tahu segitu itu. Barang-barang itu tidak lagi di hatinya. Nah ini orang seperti ini. Lalu Imam Ja'far bilang, ciri yang kedua dari hakikat penghambaan itu, wala yudabbirul abdu li nafsihi tadbira. Seorang hamba tidak memiliki pengaturan atas dirinya. Tidak memiliki pengaturan atas dirinya. Kenapa? Nasabah alena diatur mi bawang. Dia tidak mengatur, alena diatur bawang. Nacoiri bawang aturanna pengalah Ta'ala. Itu ciri orang sampai kepada hakikat penghambaan. Nacoiri bawang elokna pengalah Ta'ala. Makanya ada ayat yang mengatakan di surah itu dalam sekali maknanya, itu di ayat surah Al-Hujurat ayat pertama itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Hei orang-orang yang beriman, jangan engkau mendahului Allah dan Rasulnya. Apa yang dimaksud mendahului Allah dan Rasulnya? Jangan kau bikin aturan untuk dirimu, coy ribawan nih aturannya pengalah Ta'ala. Nah sahabat, kalau kau bikin aturan tentang dirimu, kau mau mengatur dirimu, itu pada nusalai aturannya pengalah Ta'ala. Sama kita tinggalkan aturannya pengalah Ta'ala dan kita dahulukan aturan diri kita sendiri. Sama kita berjalan di depan, ditaruh pengalah Ta'ala di mundri. Nak bitak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ciri orang yang beriman dengan iman yang benar, dia tidak akan pernah mendahului Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, dia tidak akan pernah mendahului Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada ayat, ma atakumur rasuluh fahuzuhu. Apa yang datang dari Rasul alai. Encanan mu ketana ala bawan ni. Nasabak ko makutana ko. Pintu setan tama itu. Wa ma nahakum anhu pantahu. Apa dia larang? Jauhi. Jadi ini ayat-ayat seperti ini menggambarkan sesungguhnya
Bukan sekedar makna zahir, tapi ayat seperti ini menggambarkan bagaimana seorang hamba yang betul-betul beriman, denana atur alena, diatur mi bawah oleh Ta'ala. Dia tidak atur lagi dirinya, tapi diatur sama Allah Ta'ala. Elok na bawa Allah Ta'ala na coiri, aturan na Allah Ta'ala na coiri. Nasang Allah Ta'ala ke kanan, nah dia ke kanan. Yang ke kiri, dia jauh yang kiri. Misalnya seperti itu. Itu ciri yang kedua hakikat penghambaan. Ciri yang ketiga dari hakikat penghambaan itu apa? Ciri yang ketiga adalah wa khumlatul istigalihi bima amarahu ta'ala bi wa nahahu anhu. Seluruh kesibukannya adalah dalam apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah baginya. Dia sibuk di situ ji. Jadi kesibukannya dua nih. Nah, kalau nak perintahkan Allah Ta'ala nak jamai, kalau nak cari Allah Ta'ala nak salai. Itu saja kesibukannya. Jadi dia sibuk itu bermainnya di situ saja. Itu orang yang sampai kepada hakikat penghambaan. Dan kalau ciri hakikat penghambaan ini ada pada diri seseorang, itu tadi, dia tidak akan pernah, dia akan mengenal Allah dalam keadaan apapun. Dalam keberhasilan dia mengenal Allah, dalam kegagalan pun dia mengenal Allah. Tidak ada sesuatu yang tidak mengantarnya mengenal Tuhan. Fa'idha akramallahu al-abdu abda bihadhihi salada khana alaihi dunya wa iblisu wal khalqu. Nah ini, jika Allah telah memuliakan seorang hamba dengan tiga hal yang disebutkan tadi, maka akan menjadi ringanlah baginya dalam menghadapi dunia. Khana alaihi dunya. Artinya itu linoy. Apa yang memberatkan kita akan sesuatu itu akan memberatkan kita kalau kita anggap sesuatu itu sangat penting. Nah susah gitu, nah sabar disapai. Tapi kalau tidak ada lagi nilainya ya rolinoe, ringan. Tidak ada lagi nilainya itu dunia, maka dia ringan. Jadi ringan menghadapi dunia, ringan menghadapi iblis. Nah sahabat iblis lagi, naita iblis, dari situ juga dia bisa mengenal Tuhan. Ya, dari situ juga dia bisa mengenal Tuhan. Nah sahabat iblis juga adalah penampakan Tuhan. Tajalli juga, tajallinya juga Allah Ta'ala. Paling tidak yang bertajalli pada iblis itu adalah kemurkaannya Allah, ya kan? Kemurkaannya Allah. Itulah sebabnya kenapa orang yang mengenal Tuhan itu dia tidak akan pernah mencaci orang yang berdosa. Dia tidak mau caci itu orang yang berdosa. Nah sahabat, sama orang yang berdosa itu naita toy Allah Ta'ala kro. Maka dia tidak caci orang yang berdosa. Tidak, dia caci. Dia tidak benci orang yang berdosa. Salah sedikit nak doakan nih, berpetunjuk puang. Ini tidak. Kalau ada orang yang berdosa tanpa dicacah, ya enggak, dan dijauhi. Nah sahabat dedi itu Allah Ta'ala kro. Yang kita lihat di situ orangnya, tanya Allah Ta'ala.
Dan itu kesalahan besar. Itu yang membuat iblis itu salah di situ. Itu iblis sudah salah di situ. Nah, sama Allah Ta'ala bilang sama iblis, "Ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka?" Apa yang mencegahmu iblis sujud ketika aku menyuruhmu? Ya iblis, waktu disuruh sujud, yang dia lihat Adam sebagai objek yang dia sujudi. Dena itu pengalat Ta'ala suroi. Nah itu kira-kira. Dena itu kau pengalat Ta'ala suroi. Kalau titik fokusnya iblis pengalat Ta'ala suroi, nah sama siapapun dia sujud. Sama siapapun dia sujud, sama kucing pun dia sujud. Nah sahabat tania kucing na naita. Yang naita adalah Iga suroi pengalat Ta'ala suroi. Tapi waktu dia disuruh sujud, ya iblis naita ni Adam sebagai objek yang dia sujudi, dan baginya Adam itu lebih rendah dari dirinya, maka dia nelok. Jadi dia naita pengalat Ta'ala kro. Di situ dia naita pengalat Ta'ala kro. Itu kira-kira. Jadi cara pandang itu penting sekali dalam melihat sesuatu. Saya kasih contoh lah. Misalnya begini. Pak Yusuf, anaknya datang sama saya minta sesuatu lah begitu. Tapi saya tidak tahu bilang anaknya Pak Yusuf. Waktunya datang sama saya, dia minta sesuatu, saya tidak kasih karena saya tidak tahu. Tapi waktunya iya anak Pak Yusuf yang diterong. Kira-kira saya tidak kasih enggak? Saya kasih. Waktu saya kasih dia, saya lihat Pak Yusuf pada anak itu. Saya lihat Pak Yusuf pada anak itu. Saya tidak lagi lihat anaknya, tapi yang saya lihat adalah Pak Yusufnya. Sebenarnya sama itu. Saya tidak lihat lagi ini. Saya tidak lihat lagi airnya. Yang saya lihat adalah siapa yang bikin air ini. Karena itu ringan gitu. Wal khalq, jadi iblis jadi ringan, semua makhluk jadi ringan. Wala yatlubud dunya takatsuran wa tafakhuran. Nah ini. Dia tidak akan lagi mencari dunia untuk ditumpuk-tumpuk dan dibangga-banggakan. Hati-hati kita sugi. Jadi itu orang sugi itu hati-hati. Karena sebab kalau dia tumpuk-tumpuk barang-barangnya dan selalu muncul kebanggaan nasabah sugi, nah itu sudah jatuh itu. Tapi pasti tidak ada di sini yang tidak mau sugi. Pasti lo manut ke sugi. Pasti. Itu tantangannya jadi sugi sebenarnya ya bro. Kalau kita cari lino untuk takadzur, sesan itu. Watafahur untuk dibangga-banggakan, sesak itu. Al-hakumu takasur hatta zur tul makabir. Kalla sauba ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Di situ dialognya al-hakumut takasur agaknya. Itu coba bandingkan surah At-Takasur ini dengan surah Al-Kautsar.
Takasur dengan kausar itu satu akar kata. Dari kata kasarah, banyak. Tapi bedanya, bentuknya berbeda, maknanya berbeda. Coba di Al-Kausar, inna a'tainakal kausar. Kami sudah kasih engkau Muhammad banyak hal. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadari akan banyak hal ini. Ketika dia sadari akan banyak hal ini, sholli li rabbik. Sholli li rabbik. Maka dia membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun ketersambungan dengan Tuhan. Bentuk ketersambungannya apa? Dia sholat, wanhar, dia berkorban, memberi orang yang butuh. Nih, memberi orang yang, jadi sifatnya tau sugi es setengahnya kalau makutana iga paling sugi di Linoe, nak bita kalau dia mau melebihi asugerena Nabi Sulaiman. Keloi. Tapi Nabi tidak pernah minta itu nasabah puran yang tentukan Allah Ta'ala. Tidak ada yang lebih sulit, lebih kaya daripada Nabi Sulaiman. Maka dia milau Nabi. Padahal kalau dia mau bisa. Itu. Tapi dia tidak pernah milau. Itu Al-Kausar itu. Inna a'tainakal kausar. Fasalli li rabbik. Kalau kamu sadari akan anugerah Tuhan yang unlimited terhadapmu, kausar tidak ada batasannya. Itu anugerah Tuhan kepadamu. Kalau kamu sadari itu, pasti engkau tersambung, membangun keterhubungan dengan Tuhan lewat salat itu pasti. Dan tadi siang ya Pak, saya jelaskan bahwa orang yang sudah memiliki itu tidak capek kalau dia tidak merasakan itu beribadah itu capek. Nasabah yang dia rasakan kenikmatan. Kalau kenikmatan yang bersifat materi yang kita nikmati, capek mau pagi. Tidak ada orang kalau sudah kenyang mau tambah makan, meskipun nikmatnya bagaimana. Kalau sudah kenyang berhenti, meskipun nikmatnya bagaimana. Tapi kalau ketersambungan dengan Allah dan Rasulullah sudah sebuah kenikmatan, dan apa jai? Dan apa jai? Jadi wala yatlubud dunya takatsuran wa tafahuran. Dia tidak akan cari dunia lagi sebagai sebuah kebanggaan atau untuk ditumpuk-tumpuk. Wala yatlubu ma indan nas izzan wa uluwan. Nah ini. Dan ia tidak akan mencari apa yang ada di sisi Allah dengan demi status dan penghormatan. Bukan indanas, indallah ini ya. Jadi wala yatlubu ma indan nasi izzan wa uluwan. Dia tidak akan mencari lagi apa-apa yang ada di sisi Allah demi status penghormatan ketinggian di sisi manusia. Wala yada ayyamahu batilan, dan tidak akan membiarkan hari-harinya berlalu dengan kesia-siaan. Ini kalau orang sudah miliki tiga tadi, inilah yang hadir dalam hidupnya. Kalau dia sudah miliki yang tiga tadi, itulah yang hadir dalam hidupnya. Orang yang sudah miliki ini itu luar biasa. Karena itu
Dia bilang ini salah satu doa di bulan Ramadan itu di malam ke-15 itu bunyinya ini. Wala taj'alid dunya akbara hammina. Nah ini. Ya Allah, janganlah jadikan urusan dunia ini tujuan terbesar kami. Tujuan utama kami. Jadi salah satu ciri orang yang berhasil di bulan Ramadan itu setelah bulan Ramadan lino de gagah. Bukan jadi tujuannya. Tuh, dia berdoa, wala taj'alid dunya akbaru hammina. Akbara hammina. Janganlah engkau jadikan dunia ini Tuhan tujuan terbesar kami. Tujuan utama kami. Itu cirinya orang yang sudah sampai kepada hakikat penghambaan karena dia mengenal Allah, Itulah sebabnya orang seperti ini sifatnya, akhlaknya luar biasa. Akhlaknya luar biasa. Orang seperti ini akhlaknya itu, salah satu akhlaknya itu adalah pemaaf. Pemaaf. Salah satu akhlaknya apa? Pemaaf. Imam Ali pernah berkata, dia mengatakan, "Idza qadarta ala aduwika," kalau kamu sudah mengalahkan musuhmu, ya, Imam Ali bilang begitu, "Idza qadarta ala aduwika faj'alil afwah," maka jadikanlah pemaafan, ya. Ini, idza qadarta ala aduwika faj'alil afwa anhu syukran liqudratihi alaihi. Ini cirinya orang yang luar biasa mengenal Tuhan ini. Kalau kamu sudah menguasai, mengalahkan musuhmu, faj'alil afwa, maka jadikanlah pemaafan atasnya syukran sebagai bentuk kesyukuranmu karena engkau diberi kemampuan untuk menaklukkannya, untuk mengalahkannya. Jadi bukannya dikalahkan orang lalu dihina, lalu direndahkan, tidak. Justru karena kita mengalahkannya, kita kuasa atasnya, kita kuasa atas musuh kita, itu justru kita maafkan sebagai bentuk kesyukuran kita karena kita diberi kemampuan oleh Allah untuk menguasainya. Nah, kan tak balik sekarang. Kita baku musuh, saya dikuasai, dikalahkan. Apa yang dilakukan orang-orang yang mengalahkan saya? Apa yang dilakukan? Menindas. Kalau nak bita dia tu nak bita waktunya dia kalahkan kafir Quraisy Makkah pada peristiwa Fathul Makkah, dia bilang al-yauma yaumur rahmah, hari ini hari kasih sayang. Ishabu fa'antum tulaqa, pergilah kalian bebas. Padahal kalau mau dipikir ini, itu orang-orang Quraisy diam yang bunuh anggota sahabat-sahabat Nabi, diam yang ngusik Nabi, boleh di ini dan sebagainya. Tapi ketika dikalahkan oleh Nabi pada Fathul Makkah, justru Nabi bilang, izhabu, silahkan pergi, antum tulaqa, kalian bebas.
Jadi komat tarekat sebenarnya akhlak tasapa. Nah biasa ini tuh si caca-caca. Ini tuh si caca-caca deh guys. Pemilihan RT supaya coba bayangkan ya. Kata ini Imam Ali bilang, idza kadarta ala aduwika, kalau kau sudah kalahkan musuhmu, faj'alil afwa, jadikan pemaafan terhadap musuhmu itu adalah bentuk kesyukuranmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini orang mengenal Tuhan ini yang bicara begini. Itulah sebabnya Imam Ali waktunya diparangi kepalanya sudah mengalir darah ini, pesannya kepada anaknya, bebaskanlah orang yang membunuhku. Kalaupun nanti hukum berlaku atasnya, jangan pernah kau memukulinya 2 kali. Cukup kau pukul dia sekali, karena dia hanya sekali memukulku. Nah. Kau iya dia nampak koro. Wah, kuambak kok. Itu. Nah, jadi itu Islam matantri akhlak memang. Gara-gara akhlaknya yang tinggi itulah yang membuat orang semakin kagum terhadap Islam. Coba bayangkan kalau baku musik dengan orang lain, lalu kita kuasa atasnya, lalu kita dendam sama dia, apa semakin lari atau semakin mendekat? Mari. Tapi kalau kita perbaiki akhlak kita kepada dia, maafkan dia. Tak bagusnya kalau dia bilang nak perbudak dirinya di depan kita. Saya kira itu Pak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa salamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.